Selamat siang, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi pada siang hari ini untuk ibadah siang, di mana kita akan mengadakan doa persatuan, kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan pelajaran Supra Sabat, di mana kita sudah tiba di hari Kamis pada siang hari ini. Dan nanti yang akan membahas pelajaran Supra Sabat kita adalah hamba Tuhan Pendeta Lucky Yakob. Untuk mengawali pertemuan ibadah kita, baiklah kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kita akan dengarkan sebuah lagu pujian yang akan diputar oleh operator kita. Silakan. Baik, terima kasih untuk lagu pujian yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh Ibu-Ibu Shepherdess wilayah 6 sepertinya ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan, kita akan masuk untuk pembahasan pelajaran Supra Sabat kita. Kita sudah tiba di hari Kamis, yaitu tentang pun ringan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Lucky Yakob. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Ku lihat jiwa yang bersedih.
Selanjutnya, untuk waktu dan media, saya berikan kepada Pendeta Luki Yakob untuk membahas pelajaran sholat sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Baik, saudara-saudara sekalian, atas kesempatan yang baik pada siang hari ini, di mana kita kembali boleh berkumpul di dalam ibadah belajar Alkitab di siang hari. Dan pada hari ini kita sudah memasuki pelajaran hari Kamis dengan judul Bebanku Pun Ringan. Secara bersimultan kita sudah membahas pelajaran sepanjang minggu ini dari hari Minggu, bahkan dari hari Sabat sampai kepada hari Kamis ini, dan besok tentunya tinggal rangkumannya yang ada di pelajaran sekolah Sabat kita. Dan pelajaran pada hari Kamis ini berkaitan sangat erat dengan pelajaran hari Kamis kemarin. Kemarin judulnya adalah Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan hari ini bebanku pun ringan. Saya mencoba menghubungkan antara enak dan ringan. Ini bisa saja kita mainkan kata ini. Dalam artian begini, kalau kita sudah rasa enak, maka apapun terasa ringan. Ya. Atau sebaliknya, bila mana sesuatu kita merasa ringan, akan lebih enak. Ya. Saya sampai saya menjadi pendeta ini, pendeta Sonkap suka singgung-singgung, perjuangan saya sangat berat ya. Jadi saya biasa pekerja berat, jadi kalau yang berat itu terlepas sangat terasa apa? Terasa lega dan ringan ya. Dan kita akan pelajari lanjutan pelajaran pada hari ini, bebanku pun ringan. Bagaimana caranya agar beban itu menjadi ringan ya. Kita sambung pelajaran hari ini yang bermula daripada bagian pertama, mengingatkan kita peristiwa Nuh pada waktu dia memimpin perjalanan umat Israel dari Mesir menuju Kanaan. Kita tahu bersama bahwa Musa bersama-sama dengan Harun dan dibantu juga oleh kakak perempuannya Miriam dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Dan kita tahu juga bahwa Musa punya mertua ini bukan dari kalangan umat Israel. Mertuanya itu adalah orang Midian, tetapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang imam di Midian ya. Dan pelajaran pada hari ini merupakan satu rangkaian cerita yang tidak lepas di Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 ya. Baiklah, kita lihat pada bagian pertama Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 22. Dalam pasal ini, dalam bagian ayat ini, Musa mengerjakan semua hal. Musa berusaha memecahkan masalah yang timbul di kalangan bangsa Israel seorang diri. Itulah sebabnya ketika ia mendapatkan kunjungan dari mertuanya, oleh karena merasa senang mendengarkan kabar bahwa Musa, anak mantunya, telah kembali keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Lalu dia mengajak istri Musa, Sipora, dia membawa juga cucunya atau anak-anak daripada Musa, yang dua laki-laki, Gersom dan saya lupa satu namanya, satu Gersom ya. Pokoknya dibawa oleh Yitro untuk mendapati Musa. Nah, hal yang menarik yang ditemukan oleh Yitro adalah dia menyaksikan Musa sepanjang hari mengurusi semua masalah yang dibawakan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Mertua Musa yang bernama Yitro ini membukakan pikiran Musa. Mungkin dia katakan dalam bahasa yang akrab, anak mantuku, bila mana engkau mengerjakan semuanya ini sendirian, engkau akan merasa letih. Engkau tidak mendapati waktu untuk beristirahat. Lalu dia memberikan petunjuk kepada Musa. Semua masalah yang kecil, engkau pilihlah dari umat-umat Israel ini orang-orang yang setia, orang-orang yang rohani,
orang-orang yang dapat bertanggung jawab membantu engkau dalam menyelesaikan masalah-masalah kecil. Tetapi engkau hanyalah menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Dan Musa menyambut baik nasihat mertuanya ini. Dan singkat cerita, oleh karena pertolongan, oleh karena kerjasama dengan orang-orang yang telah dia pilih, orang-orang yang rohani, orang-orang yang setia, Musa menjadi ringan dalam menjalankan tugas-tugasnya memimpin umat Israel. Peristiwa yang dilakukan oleh Yitro kepada Musa mengingatkan kepada kita bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa bebannya ringan, Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita dapat mengandalkan Dia sebagai pembawa beban kita. Artinya apa? Bahwa kita membutuhkan satu kuasa dari luar diri kita. Kita tidak mampu melakukan semua beban masalah yang kita pikul. Sama dengan Musa tadi. Yitro menyaksikan sepanjang hari Musa begitu letih dan capek mengatasi sendiri persoalannya atau masalah-masalah yang dibawa kepada dia. Kita membutuhkan faktor eksternal di luar daripada diri kita untuk menyelesaikan beban persoalan yang kita alami. Bagaimana agar bisa menjadi ringan beban-beban kita? Salah satu alasan kemarin kan beban kita itu menjadi enak ya, oleh karena kita mengandalkan Yesus. Baik, saya memberikan 4 hal yang saya pandang penting untuk dapat kita pelajari bersama pada bagian pelajaran ini. Faktor-faktor dari luar yang sangat kita butuhkan untuk menjadikan beban kita ringan. Yang pertama, tentunya mengandalkan kuasa Yesus Kristus. Ya, yang diingatkan kemarin oleh Amang Amir Manurung ya, bahwa tentunya dengan kita menerima Yesus oleh iman dan percaya kepada Dia, kita membawa persoalan kita kepada Yesus, maka beban kita menjadi ringan. Yang kedua, kita memerlukan bantuan orang lain. Perumpamaan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 26 tentang tubuh Kristus. Kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Bahwa kalau kita adalah satu tubuh, ya, bila mana telinga kita ini bermasalah, mata kita tidak tertutup rapat bila mana kita tidur. Demikian pun dengan anggota tubuh kita yang lain. Bila mana terasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga akan terganggu. Akan terganggu oleh karena apa? Alat yang satu itu terganggu. Maka dalam bagian ini kita memerlukan bantuan orang lain untuk mengatasi agar persoalan kita, beban kita menjadi ringan. Yang lebih spesifik lagi kalau kita bisa baca dalam Galatia pasal 2, 6 ayat 2 dalam pelajaran hari ini, bahwa menanggung beban sesama dapat membantu kita untuk memenuhi hukum Kristus ya. Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu saudaraku, hukum Kristus itu merupakan hal yang tidak bisa dibantah oleh kita. Bahwa kita sebagai orang berdosa yang penuh dengan kelemahan ini membutuhkan faktor eksternal. Ya, kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Kita berbicara ketua GC, ketua divisi, ketua uni, ketua conference, semuanya tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sendiri-sendiri. Berapa panjang pun gelarnya, betapapun pintarnya, dan sebagainya. Kita dianjurkan, kita dinasihati agar bekerja sama dengan orang-orang yang lain. Yang ketiga, dalam Galatia pasal 6 ayat 1 dikatakan di sana, dalam menolong saudara-saudara kita yang lain untuk meringankan beban orang lain, kita harus melakukannya dalam roh lemah lembut. Ini dia saudara. Jadi
dalam kerjasama kita, dalam menolong orang lain, harus melakukan dengan roh lemah lembut, bukan dengan terpaksa, harus dengan roh kerelaan. Yang keempat, atau yang terakhir, berbagi beban adalah kegiatan gereja Yesus, gereja yang ditabiskan secara ilahi, yang membutuhkan kelembutan, yang menghasilkan belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya pikir 4 hal ini yang wajib bahkan harus kita lakukan kalau kita, agar kita bisa merasa ringan beban kita. Ingat bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, makhluk yang termulia, tetapi kita tidak hidup sendiri. Pada waktu Adam sendirian di Taman Eden, ketika dia mulai melihat bahwa semua hewan yang di taman itu berpasang-pasangan, maka Tuhan melihat kerinduan Adam, bahwa dia memerlukan seorang pendamping, dan Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, bahwa manusia itu membutuhkan seorang penolong untuk mendampingi dia. Baiklah saudara-saudara yang kekasih, itu yang dapat saya rangkumkan pelajaran hari Kamis ini, bagaimana supaya beban kita menjadi ringan. Saya sudah paparkan 4 poin tadi. Yang pertama, mengandalkan Yesus. Yang kedua, bekerja sama dengan orang lain. Dan yang ketiga, itu merupakan kunci bagi kita untuk memenuhi hukum Kristus. Dan yang keempat, berbagai beban yang bahwa gereja itu diorganisir untuk bekerja sama untuk menjalankan misi Yesus. Demikian Pendeta Hursina, saya berikan kesempatan kepada kita untuk boleh berdiskusi, memberikan pertanyaan ataupun tambahan buah pikiran yang lebih menyempurnakan apa yang sudah saya rangkumkan di pelajaran hari Kamis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob yang sudah memberikan rangkuman pelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan pelajaran hari Kamis, bebanku pun ringan. Ya, Yesus memberikan tawaran kepada masing-masing kita bahwa beban yang diberikannya adalah ringan adanya. Tadi ada 4 kunci yang diberikan oleh Pendeta Lucky berkaitan dengan beban yang ringan yang ingin Yesus berikan kepada kita. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini, inilah waktu kita untuk berdiskusi. Silakan. Baik, Pendeta Hursina, kalau Anda ada yang bertanya, mungkin saya memulai ya. Biasanya kalau sudah ada mulai, nanti banyak bertanya sampai kita mungkin butuh perpanjangan waktu ini nanti. Oke, terima kasih Pendeta Lucky. Apa yang saya lihat atau saya amati, ini observasi lah ya, bukan apa observasi. Kenapa begitu sulit memberikan masukan-masukan di gereja kita, khususnya di organisasi kita, higher organization, baik level conference maupun level uni, apalagi itu datangnya dari orang-orang biasa, khususnya kalau mereka tahu pendidikan kita itu tidak dari UNAI atau tidak dari UNRWA. Jadi kayaknya kalau kita pendidikan Mesir ini nggak dianggap sama orang-orang itu. Jadi agak sulit sekali memberikan masukan tanpa harus mempelajari dulu masukan itu. Langsung di blok dan tidak didengarkan, ya nggak tahu lah gimana. Tapi menjadi masalah besar adalah ketika masukan itu adalah dari orang-orang yang tanda kutip agak kantongnya agak tebal, ya itu biasanya agak didengarkan gitu loh. Ini kan menjadi masalah, Pendeta Lucky. Padahal belum tentu ide orang-orang yang itu lebih baik daripada orang-orang yang dari Mesir ini. Karena Mesir ini kan punya pengalaman berbeda nih, ya kan? Pengalaman bukan mengatakan harus didengar idenya harus dijalankan. Artinya mari dengarkan dulu lah apa yang disampaikan, tapi tidak langsung diblok itu. Nggak pernah bisa masuk memberikan masukan yang baik ke organisasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf karena banyak di sini bapak-bapak pendeta yang saya sangat hormati. Akan tetapi kalau kita lihat belakangan ini yang terjadi organisasi kita, kenapa KLB sampai mundur begini jauh? Kenapa agak susah menjalankan KLB dan segala macam? Nyatanya di dalam organisasi itu sendiri pun sesama pada hamba-hamba Tuhan itu pun tidak bisa bersatu gitu loh.
Nggak tahu kenapa, saya nggak tahu. Cuman ini sangat mempengaruhi saya sebagai orang awam, maka beban kita, cook itu tidak akan pernah ringan. Ya, bebannya itu tidak akan pernah ringan. Saya merasa cook itu jadi sulit bagi saya untuk memakai sulit itu. Pertanyaan saya, cook yang mana saya mau pakai? Kemarin kan dikatakan sama Pendeta Yakub, kalau nggak salah, cook itu harus sama tingginya, sapinya harus sama besarnya kan, supaya cook itu tidak miring, supaya jalannya enak gitu loh. Nah sekarang ini dengan yang kami lihat, saya sebagai anggota awam melihat itu, yang mana yang saya harus lihat kan begitu kan, agak sulit. Mohon maaf hamba-hamba Tuhan, mohon maaf. Tapi ini adalah realita yang kita lihat dalam lapangan. Ya, jadi bagi kami, bagi saya pribadi, saya nggak mewakili yang lain, saya mewakili diri saya pribadi. Jadi saya bingung ini mau pakai cook yang mana ini supaya beban saya ringan. Itu mungkin saya memulai dulu diskusinya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Manurung. Ya, ada dua pertanyaan ini, Pendeta Luki. Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan Yetro, dia memberi nasihat kepada Musa dan diterima. Ya, Yetro bukan dari Israel, ya, tetapi ketika dia memberikan nasihat kepada Musa diterima dan nasihat itu berjalan dengan baik. Kalau boleh saya katakan sistemnya sampai sekarang berlaku. Apa yang diberikan oleh Yetro. Oke. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita untuk memilih cook itu tadi, karena dalam keseharian pendeta-pendeta kadang-kadang beda pandangan, beda pendapat, mana yang harus diikuti. Baik, silakan Pendeta Luki Yakob. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Amang Amir Manurung. Saya pikir pertanyaan itu bagus sekali ya untuk sama-sama kita bisa berbagi pandangan di dalam diskusi ini. Tentunya fokus kita adalah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini ya, bebanku pun ringan. Saya memandang Musa, ya, saya cukup lama di sini mendalami ini. Bagaimana mungkin Musa sebagai seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar itu, kemudian dia mendapat nasihat dari Nabi Musa, dari mertuanya Yitro, kemudian dia menerimanya. Saudara-saudara, ini bukan hal yang mudah ya. Menerima masukan dari orang-orang seperti yang Amang Manurung tadi bilang, bahwa memberikan masukan dari orang-orang anggota-anggota yang awam, apalagi bukan jebolan sekolah dari UNAI. Jebolan sekolah dari UNAI pun bila mana masukan itu diberikan, tetapi tidak selaras dengan apa yang pemimpin itu pikirkan. Saya sih berpikir begini, Pendeta Rantung pernah bilang di kelas pada waktu kami mengambil kelas beliau ya, dia katakan begini, memang agak menggelitik juga, dia katakan bahwa sehebat apapun buah pikiranmu ya, yang engkau boleh berikan kepada pimpinan ya, tapi itu kalau tidak cocok dengan pemikiran-pemikiran pimpinan, itu semuanya tidak akan dipergunakan, tidak akan diterima, kata kasarnya begitu. Memang berangkat dari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, jangan lupa diperlukan faktor kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini dalam arti bukan hanya berbicaranya ya, bukan hanya berbicara seperti yang kita kenal. Kalau lembut itu orang Sunda, orang Jawa, kalau orang Jawa dari Solo ya, itu lebih lembut lagi. Jadi ini bukan berbicara soal lembut suara ya, ya. Bukan seperti lagu pop yang mengatakan lembut suaramu, manis di bibirmu ya, aku terpedaya. Ya kan? Akhirnya kan terpedaya. Kalau itu berasal hanya dari mulut, dari bibir, dan dari apa? Dari kata-kata atau dari suara. Itu harus berasal dari hati. Ya. Apa yang Amang Manurung sampaikan lewat pertanyaan tadi itu, saya yakin dan percaya bahwa Amang Manurung ini merupakan sudah lebih senior dari kami, walaupun kami ini para pendeta mendapatkan penghormatan di lain di jalur yang khusus, tetapi secara pengalaman di dalam beriman,
orang-orang tua kita ini yang lebih tua dari kita, kita harus lebih menaruh hormat kepada mereka karena buah-buah pikiran. Ingat tadi bahwa gereja kita pada poin keempat, berbagi beban adalah kegiatan gereja yang ditabiskan secara ilahi, yang membutuhkan kelembutan dan menghasilkan belas kasihan. Ya. Hanya kadang-kadang memang, saudara-saudaraku yang terkasih, jabatan dan titel yang tinggi dapat membuat orang itu, ya kasarnya, ya kalau kita bisa katakan bisa saja munafik. Dia pura-pura saja mendengarkan, mau kasih masukan kalau saya sudah jadi ketua begini, begono dan sebagainya. Tetapi ketika sudah menjadi pemimpin, memang kalau faktor kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dalam ayat tadi di Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Hanya itu saja kuncinya. Ya. Mau kita tua-tua jemaat dari kaum awam, mau kita sebagai para hamba-hamba Tuhan pendeta yang diurapi khusus untuk menjabat jabatan-jabatan yang penting dalam gereja ini, saudara-saudara yang kekasih, tanpa roh kelemah lembutan, tanpa kerendahan hati, maka sangatlah sulit untuk menerima masukan yang dari luar. Kuncinya adalah itu, ya. Jadi demikian juga baik yang menerima nasihat, baik pun yang memberikan nasihat atau yang memberikan masukan, sama-sama harus mempunyai roh yang sama. Memberikan masukan juga bukan dengan keangkuhan, bukan dengan menuding, bukan dengan menuduh, tetapi memberikan masukan dengan roh kerendahan hati dan roh kelemah lembutan. Sehingga bila mana ini bersambut, maka dikatakan bahwa enak dan ringan tadi itu akan bersinergi. Akan terjadi satu ikatan yang harmonis. Bila mana beban itu kita rasa enak pelajaran kemarin, maka hari ini kita sudah lega bahwa kita merasa beban kita menjadi ringan. Yang kedua tadi apa, Pastor Hursina? Yang ditanyakan oleh Amang Manurung, yang poin pertama kan mengenai bagaimana memberikan masukan kepada organisasi. Yang kedua tadi apa ya? Baik, yang kedua adalah kita kan lihat sekarang banyak pendeta-pendeta ini punya pandangan yang berbeda satu dengan yang lain, ya. Mungkin contohnya adalah berkaitan dengan KLB. Ya. Gimana kita bisa melihat, memilih kira-kira pandangan pendeta yang mana yang harus kita ikuti? Sama setikuk kan harus seimbang itu, ya, supaya bisa berjalan baik. Kadang-kadang kan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti mana yang baik, ya, supaya kuk itu ringan atau sama gitu kira-kira. Baik, terima kasih, ya. Jadi kemarin saya 4 tahun saya punya kerja itu, ya, bahkan sampai membajak tanah yang keras saja. Kalau pakai sapi yang besar, yang dua-dua besar, itu dia bisa terobos sampai tanah-tanah yang keras. Oleh karena apa? Kerjasama yang luar biasa. Nah, bagaimana agar kita para hamba Tuhan ini bisa seirama, bisa sehati, sepikir, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya izinkan mengutip ayat ini di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1. Coba kita buka ayat itu. Yesaya pasal 30 ayat 1. Ya. Ini saya mau bicara dari konsep roh. Kenapa bisa berbeda-beda? Padahal kita satu dalam organisasi. Satu alma mater. Ya. Kalaupun beda itu, tapi kita punya paham sama. Baik dari Siantar, baik dari Unai, baik dari Unclub. Tetapi ini satu payung organisasi. Levelnya seperti itu. Tetapi bila mana kunci ini hilang, maka walaupun kita telah dididik untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, tetapi kalau roh ini tidak sama, maka hasilnya beda. Saya baca, ya. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki satu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya pikir apa yang Amang Manurung tadi angkat sangat penting untuk kita hamba-hamba Tuhan renungkan bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu saya
sempat memberikan satu statement yang menggelitik di grup kita para pendeta di JLC. Bahwa saya mengajak teman-teman kita bahwa ayolah kita tinggalkan tim-tim sukses ini. Karena tadi singgung KLB ya, kita tinggalkan roh tim-tim sukses ini. Karena dengan adanya dibentuk tim-tim sukses ini, akhirnya kita mulai terkotak-kotak ya. Di sebelah sana mereka punya jago ini, akhirnya di sebelah sini yang mereka punya jago yang ini akhirnya jadi berbeda. Hanya kita jadi terkotak-kotak. Maka mari kita kembali pada semangat ini. Mari kita kembali pada semangat pelayanan ini. Kita harus mengandalkan Roh Kristus. Yesus saja datang dari sorga, menjelma menjadi manusia. Dan bukan hanya itu saja, dia mengambil rupa seperti seorang hamba untuk melayani. Jadi saya pikir untuk menjawab itu dari bagian saya mengatakan, mari kenapa jadi berbeda-beda? Karena kita telah berpaling daripada Roh Kudus yang telah memanggil kita ke dalam persekutuan pelayanan ini. Tapi kalau kita satu roh, maka kita akan dibangun dalam satu semangat, satu misi. Berbeda pendapat boleh, tetapi jangan sampai merusak pekerjaan ini. Saya pikir apa yang ditanyakan oleh Amang Manurung ini penting untuk dapat kita pikirkan bersama. Tapi saya melihat dari sisi ini, bila mana kita satu roh, maka kita cenderung lebih kuat untuk bersatu pada satu fokus pelayanan Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Yakob yang sudah memberikan jawaban. Ini ada dua orang yang resen. Ini mau memberi pertanyaan atau menjawab ini? Pendeta Memberi jawaban sedikit. Jawaban sedikit ya. Oke, kalau memberi sedikit 1 menit kalau begitu. Silakan Pendeta. Baik. Kalau saya lebih objektif melihat itu tergantung kepada pimpinan. Pimpinan harus memiliki visi bagaimana mempersatukan umat. Mempersatukan umat ada dalam langkah-langkah seperti misalnya mencoba membangun satu pemahaman, ya. Rajin menggalang sebuah komunitas-komunitas yang akan membantu umat melihat inilah jalur kita. Karena kenapa? Kita harus sadar bahwa perubahan-perubahan waktu, berjalannya zaman, bisa merubah pemikiran. Itu tidak bisa dipungkiri. Teknologi yang canggih sekarang ini telah membuka pikiran kita untuk melihat sisi ini dan sisi itu. Dan kalau itu tidak rajin dipersatukan, rajin untuk diatasi, maka terjadi riak di dalam gereja kita. Dan riak itu datang dengan sendirinya. Kembali seperti yang dikatakan Pak Manurung tadi, apalagi datang dari orang yang berpengaruh. Nah, nggak usah jauh-jauh. Kata yang sering saya temukan di majelis, apa sih salahnya Pak Pendeta? Kata apa sih salahnya itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Tapi bagaimana kalau kita katakan, bagaimana petunjuk firman Tuhan, bagaimana petunjuk kebenaran terhadap apa yang kita mau lakukan ini. Jarang dilakukan seperti itu. Apa sih salahnya Pak Pendeta? Kenapa? Karena apa sih salahnya itu kan sebenarnya sedang menisbikan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tetapi agar cepat itu berjalan, ya muncullah kata apa sih salahnya. Yang pertama. Yang kemudian, yang berikutnya yang saya dapat sampaikan adalah bahwa kita pun para gembala kadang-kadang memikirkan kemauan masing-masing. Ada di dalam konflik of interest. Sorry, saya bukan mau menyampaikan ini menjadi satu menuduh. Sorry, jangan sampai ada yang berpikir saya ini seperti membenar-benarkan diri. Sorry, bukan. Tapi saya harus jujur katakan bahwa kita harus banyak retrospeksi diri. Kenapa? Karena dalam hal-hal tertentu kita bisa sangat rentan, sangat bisa gampang jatuh dalam hal-hal kecil. Dan itu membawa jemaat berpikir bagaimana mereka-mereka yang sudah diurapi, sudah dihususkan. Itu satu kan. Kemudian tingkat pimpinan kita, maaf ya kalau saya soroti, mohon maaf kalau ada yang misalnya merasa tingkat pimpinannya, saya bukan sedang menyampaikan, tapi umumnya tingkat pimpinan kita tidak mau belajar dengan banyak hal. Cukup mereka hanya bertanya kepada beberapa orang. Mereka tidak mau untuk melihat seberapa kuat, seberapa luas, seberapa dalam pengertian daripada satu item yang kalau itu mau dibahas. Kenapa KLB menjadi panjang? Kenapa ini menjadi panjang? Jawabannya adalah pimpinan kita tidak mau belajar. Mereka lebih banyak diintervensi. Bukan mencoba membuat sebuah keputusan yang berani dan benar. Ya, ketika arus massa menggiring, dia ikut. Jadi seperti kata bahasa Batak, emena masa digagak usah, ina masa ima taula. Bukan begitu pimpinan. Pimpinan yang benar adalah
berani mengambil keputusan, tetapi tidak boleh keputusan yang tidak didasarkan atas berbagai masukan dan juga atas bukti-bukti dan juga atas sistem yang sudah diatur, sistem yang sudah diatur. Kalau dalam istilah kita PRT, ADART-nya harus itu yang dikenakan, bukan pandangan-pandangan, karena semua pandangan bisa dilakukan. Nah, demikian gambaran yang saya dapat berikan. Terima kasih, mudah-mudahan tidak melebihi dari 1 menit. Baik, terima kasih. Jadi kita kembali ke fokus pelajaran sahabat kita ya. Kita tidak membahas soal KLB karena itu hanya sebagai sedikit narasi saja ya. Tapi kita membahas tentang beban yang berat yang harus dipikul tetapi bisa ringan ketika kita berjalan. Oke, baik. Saya lihat juga Pendeta Fran, ada raise hand ini. Silakan. Ini mau bertanya atau menjawab ini? Saya mau coba kembali ke topik, Pendeta. Oke, kembali ke topik. Silakan. Terima kasih atas tanggapan hamba-hamba Tuhan yang sangat brilian. Saudara-saudara, melihat dari topik yang kita bahas, sangat menarik sebenarnya. Yesus menyatakan bahwa bebannya yang akan dia kenakan kepada manusia ringan. Secara logika, saudara-saudara, kita nggak bisa, ini cuman gaya bahasa ini, tapi logikanya adalah ketika beban itu datang, ketika pikulan itu datang, tidak ada pikulan dan beban itu ringan. Pada kenyataannya setiap beban itu berat. Pada kenyataannya pikulan itu berat. Dan segala beban kita itu membawa kita kepada keberatan-keberatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perlu kita sadari dan perlu kita mengerti bahwa Yesus tidak pernah berkata di dalam Alkitab bahwa orang yang mengikut Dia itu tidak akan pernah mengalami atau tidak akan pernah merasakan pikulan dan beban, ya. Atau kalau boleh saya katakan seperti lagu-lagu yang sering dinyanyikan, Yesus tidak pernah menjanjikan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan melewati badai. Tetapi Yesus menjanjikan walaupun kita melewati badai, Dia akan beserta dengan kita. Itulah yang dikatakan oleh Pendeta Luki Yakob tadi dalam versi kata yang berbeda. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada beban yang tidak berat. Tidak ada beban yang tidak ada pikulan yang tidak berat. Semuanya berat. Ya, yang menjadikan itu ringan, tadi ada sedikit poin yang disampaikan sebagai guru kunci, bahwa harus bersandar kepada Tuhan, ya. Begitu ya Pendeta Luki ya? Harus berpegang kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan supaya beban kita menjadi ringan, ya. Walaupun beban kita berat. Coba saudara tanya satu persatu termasuk pembicara, ya kan? Pikulan-pikulan Pak Pendeta Luki Yakob ringan nggak selama ini? Oh, nggak bisa disangka. Atau pikulan abang saya, Abang Amir Manurung, selama ini ringan? Tidak. Semuanya beban berat. Saya tahu sedikit pergumulan Abang Amir ini karena Tuhan percayakan satu kepercayaan yang berat tapi dibawa dengan sukacita, ya. Begitu Abang Amir, ya. Itu semuanya beban berat, saudara-saudara. Nggak ada itu juga kayak bahasa kita menjadikan itu ringan, karena kita mengerti di sini bahwa tidak ada beban yang tidak terasa mengenakan. Buktinya ada kepahitan, buktinya ada kehancuran, buktinya ada duka cita, buktinya ada tangisan. Tetapi bagaimana tangisan dan duka cita, pencobaan yang berat-berat itu, kepahitan itu kita bisa lewati, kita harus memanage. Kadang-kali kita merasakan, pernah saya memimpin satu duka cita, memberikan penghiburan, saya katakan, marilah kita bersuka cita, walaupun kita berduka cita. Oh, saya langsung dibantah sama orang tua, aja bilang, mana mungkin pendeta menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kita ini lagi berduka, pendeta, bagaimana mungkin kita akan bersuka cita di tengah duka cita. Padahal firman Tuhan katakan, mari kita bersuka cita dalam segala hal, begitu kan? Tapi bukankah itu pengertian yang dalam yang harus kita terjemahkan di dalam iman rohani kita?
walaupun ada firman Tuhan yang saya sudah sempat juga doakan tadi dalam doa, betapa panjang dan lebarnya, dalamnya kasih Kristus, tetapi kita sebagai manusia konsekuensinya kita harus menerima segala sesuatu. Nah, sekarang ini mau jadi ringan, ini mau jadi beban yang enak dan terasa tidak berat. Cuman satu, kasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengertinya bahwa tujuan kita hanya untuk dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang ahli filsuf mengatakan, dia adalah seorang ateis, ya, Karl Marx. Agama adalah candu bagi manusia, dia katakan. Menganggap semua orang yang beragama itu, apalagi kalau orang Kristen, merasa bahwa kalau mereka sudah masuk agama ini, jaminannya adalah terlepas dari realita kehidupan yang pahit. Begitu kan? Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita menghadapi semuanya itu, dengan cara pengertian yang dalam iman. Bersandar kepada Tuhan, andalkan Tuhan, kasihi Tuhan, maka semuanya akan menjadi ringan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta, boleh pendeta? Saya, Pak Ritonga. Apa ini, Pak? Pertanyaan. 2 menit, menambahkan aja pendeta. Oke, boleh, Pak. Silakan. Jadi kalau kita lihat untuk pemimpin itu kan perlu yang roh melayani. Yesus sudah contohkan, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau saya perhatikan mertua Musa itu, Jitro, itu caranya itu sudah diterapkan di militer maupun di ketatanegaraan. Di militer tuh ada yang namanya batalion. Kebetulan saya pernah tinggal SMA itu di batalion Sipur 9 Para. Komandan batalion itu anggotanya 2.000 orang. Kemudian dibantu oleh komandan kompi. Satu kompi itu 200 orang. Di bawah komandan kompi ada komandan peleton, itu mungkin 60 orang. Di bawah komandan peleton ada komandan regu. Jadi beban itu tidak ditanggung hanya pimpinan saja, tapi dibagi habis. Itu yang namanya rentang kendali. Nah, kemudian tentunya diatur oleh gaya kepemimpinan dan sistem. Kalau gaya pimpinan itu memang ada yang demokrasi dan ada yang tidak demokrasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan roh pelayanan, melayani, itu akan berjalan dengan baik. Di ketatanegaraan juga itu sudah dilakukan, seperti misalnya ada menteri dibantu oleh dirjen, irjen, dan sekjen. Sekjen itu dibantu dengan kepala biro, kemudian kepala seksi, dan sampai ke bawah. Jadi tugas itu dibagi habis, dan kemudian pimpinan itu selalu mengadakan rapat koordinasi, sehingga masukan-masukan dari bawah sampai ke atas, bukan hanya dari atas ke bawah saja. Banyak kan mungkin pimpinan itu bottom up down, jadi hanya dari atas ke bawah. Seharusnya bottom up, jadi dari bawah ke atas, sehingga kalau masukan dari bawah masuk, maka tidak akan ada sumbatan-sumbatan. Jadi barangkali beban itu akan ringan kalau semua bisa berperan dan ikut memberikan masukan, sehingga yang masuk itu adalah hasil yang lengkap begitu. Jadi terutama tadi roh melayani dan bukan dilayani. Bukan I am a boss, tapi I am a servant. Jadi saya adalah pelayan. Saya ingat dulu Ahok katakan, saya bukan untuk dilayani, saya untuk melayani. Jadi itu barangkali tambahan dari saya, pendeta. Terima kasih. Terima kasih, ya. Kita masuk aja ke pertanyaan lain jika ada. Ya, jadi mungkin kuncinya adalah bukan dilihat dari segi pendidikannya, bukan dilihat dari segi latar belakang sekolahnya, tapi adalah seorang yang rohani. Sama seperti Rehuel. Rehuel sebagai mertua dari Musa, dia adalah seorang imam di Midian. Ya, jadi dia seorang rohaniawan, sehingga dia bisa memberikan nasihat yang baik untuk Musa. Kemudian yang saya dapatkan adalah sama seperti nasihat dari Rehuel atau Yetro kepada Musa untuk memilih seorang pemimpin yang takut akan Allah, pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur,
pemimpin yang dapat dipercaya. Nah, kita dengarkan nasihat mereka. Ya, jadi inilah mungkin sedikit kesimpulan dari jawaban pertanyaan Bapak Manurung tadi. Baik, ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Pertanyaan lagi yang lain. Ibu Rineke ini angkat tangan untuk bertanya atau menjawab. Kalau menjawab sudah ditutup, pertanyaan dibuka. Oh, sebetulnya tadi mau memberi penjelasan ya mengenai beban puput ringan. Saya ambil dari buku Alfa Omega jilid yang kelima. Buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 354 sampai 355. Dari kemarin sebetulnya saya bertanya, sebetulnya kuk yang Tuhan pasang itu apa sih? Itu ya. Pencobaan atau apa? Tapi ayat firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah mencobai seseorang. Orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Setelah saya baca buku ini, saya akan bacakan. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus ya, Kerinduan Segala Zaman atau Alfa Omega jilid 5 halaman 354. Kuk itu adalah alat pelayanan. Lembu mendapat kuk untuk bekerja dan kuk itu perlu agar mereka dapat bekerja dengan baik. Dengan perumpamaan ini, Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kita dipanggil bekerja seumur hidup. Kita mengenakan kuknya di atas kita agar kita dapat bekerja sama dengan Dia. Kuk yang mengikat kepada pelayanan ialah hukum Allah. Jadi hukum Allah itulah ya. Kuk itu yang Tuhan berikan, hukum kasih yang besar yang telah dinyatakan di Eden dan diumumkan di Sinai dan di dalam perjanjian baru ditulis dalam hati, itulah yang mengikat manusia kepada kehendak Allah. Jikalau kita dibiarkan mengikuti kecenderungan kita sendiri, pergi kemana kita suka pergi, maka kita akan jatuh ke dalam barisan setan dan menjadi penganut sifatnya. Oleh karena itu, Tuhan menetapkan kita kepada kehendaknya yang tinggi dan mulia dan mengangkat kita lebih tinggi. Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Jadi kuk itu merupakan pelayanan. Sambung ya, di bawah ya. Tuhan ingin ya mengundang mereka supaya menerima kuknya. Ia berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Ia mengundang mereka supaya terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ini yang Tuhan mau ya. Dan janjinya ialah bahwa segala keperluan hidup mereka akan ditambahkannya kemudian dalam Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Kesusahan itu buta dan tidak dapat melihat ke depan. Tetapi Yesus melihat akhir dari permulaan. Di dalam setiap kesukaran, Ia telah menyediakan jalan yang membawa kelegaan. Ini 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan yang datang dalam hidup kita itu biasa, Tuhan bilang. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Tapi itu tadi syaratnya ya. Kita harus tetap melayani bersama Tuhan. Jadikan hukum Tuhan itu sebagai panutan kita. Hukum kasih itu juga kita tegakkan pada sesama kita, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Luki tadi ya, saling membantu, berbuat baik, dan sebagainya ya, kita jauhkan keinginan-keinginan daging itu dari hidup kita, maka dikatakan Tuhan akan mempunyai beribu-beribu jalan yang disediakan untuk kita yang kita tidak tahu ya. Banyak rahasia Tuhan kita tidak tahu, tapi Tuhan janjikan Yeremia 29 ayat 11 ya. Tuhan akan berikan masa depan yang penuh harapan kepada semua orang yang berharap kepada Dia. Bukan kecelakaan, bukan kesusahan, bukan penderitaan yang Tuhan akan berikan. Tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan ya. Saya mau kasih juga dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Mungkin ada yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu berat untuk dilakukannya. Kuk ini dalam pelayanan itu berupa hukum Tuhan, di mana kita harus selalu dikendalikan oleh Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Ya, saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab ini ialah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya.
Jadi kita menurut perintah Tuhan itu tanda kita mengasihi Tuhan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi ini sudah dikatakan, perintah Tuhan itu tidak berat. Hook yang Tuhan pasang itu tidak berat. Asal kita setia melakukannya dengan penuh penyerahan, penurutan, beriman kepada Tuhan. Dan yakin percaya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita ya. Ketenangan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita bila mana kita terus bekerja, melayani dalam pekerjaan Tuhan, di bawah hukum Tuhan, dan kita menurut segala sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Di samping itu juga kita harus selalu ya mencari ya, kita harus terlebih dahulu mencari kebenaran firman Tuhan ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan bilang akan ditambahkan. Segala sesuatu yang kita perlukan Tuhan akan berikan. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu lagi yang ingin bertanya. Pak Pendeta. Oke, silakan Pak Akirina. Saya bukan bertanya, cuma ini kan sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat, ya. Maksudnya gini Pak, kadang-kadang kita omong dengan perbuatan itu agak-agak susah Pak. Saya mau katakan, ada ahli psikologi katakan, 1 kali 24 jam, 44 kali manusia itu pikirannya berubah-berubah. Entah itu dia mungkin pendeta atau seperti saya, anggota biasa, tetapi biasa berubah-berubah. Saya cuma berpikir gini Pak, penurutan itu harus kita sungguh-sungguh penurutan. Apa yang sudah ditugaskan. Contoh begini Pak, beban itu saya anggap orang yang masuk di lubang sumur. Lubang sumur atau seperti Daniel masuk di lubang singa. Itu kan beban tuh Pak. Tidak bisa kemana-mana. Nah kalau kita sebagai umat percaya, itu kan ada tali yang dikasih oleh Yesus kepada kita. Terserah kita mau pegang atau tidak. Kalau mau selamat, pegang. Nah oleh sebab itu saya gini, untuk pelayanan ini kadang-kadang, ini saya orang Advent ya, kalau diskusi sekolah Sabat, saya baru masuk Advent 32 tahun menjadi Advent. Kalau diskusi sekolah Sabat, wah, kita, boleh katakan mantap lah. Tetapi dalam praktek kehidupan kita, saya pikir-pikir harus hati-hati. Oleh sebab itu, kalau apa yang disuruh, contoh seorang pendeta, kebanyakan pendeta-pendeta banyak harus seperti dunia ini, mau cari tempat yang basah, tempat yang enak, mungkin kota yang bagus, itu satu contoh ya, saya bukan mau pendeta semua. Tapi kalau disuruh ke Irian yang di gunung sana, atau ke Kalimantan di sana, kira-kira itu beban, bisa nggak diterima itu? Itu maksudnya Pak. Tapi ini bukan protes, tapi ini masukan. Bila mana kita menurut kepada Tuhan, apapun yang beban, yang berat, yang dikasih bagi kita, kita tetap melaksanakan itu dengan senang hati, dan pasti kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan menuntun kita sampai selesai pekerjaan itu. Terima kasih dari saya Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Akirina. Saya lihat ini Pendeta Sagala ada bersama dengan kita ini. Oke, mungkin 1 menit 2 menit Pendeta untuk sedikit memberikan masukan atau tanggapan berkaitan dengan sekolah Sabat kita pada siang hari ini. Tapi pastikan kendaraan Anda berhenti ya. Pastikan kendaraan berhenti ya. Oke. Saya lagi berhenti. Oke, silakan. Terima kasih semua Pendeta Hursina. Pelajaran sekolah Sabat kita ini adalah merupakan rentetan yang bersambung. Tidak ada yang terputus. Minggu yang lalu kita pelajari tentang pengampunan. Bagaimana Daud berdosa karena tidak beristirahat di dalam Tuhan. Masyarakatnya berperang, dia tidur-tiduran. Coba lihat itu ya, ada pekerjaan diberikan pada dia tapi dia pilih tidur, berdosa. Dia mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Setelah diampuni Tuhan, Tuhan katakan, mari kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Pada hari ini kita mempelajari bebanku itu tidak berat, ringan dan enak. Yesus memberikan beban kepada setiap orang, masing-masing yang telah ditebus,
yang telah diampuni, yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat. Tuhan meletakkan beban di atas pundak kita masing-masing, seperti disampaikan Ibu yang tadi, tanggung jawab yang terbesar menuntun kita supaya kita boleh beristirahat, berada di dalam Yesus, adalah kita menerima kuk yang diberikan oleh Tuhan. Menandakan supaya kita beristirahat kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita masing-masing ada tanggung jawab diberikan Tuhan masing-masing. Kalau saja kita setia melakukan tugas kita masing-masing sesuai dengan proporsi kita, kita tidak perlu capek-capek mencari-cari beban orang lain, tanggung jawab orang lain. Oleh karena kita sibuk melakukan apa yang Tuhan proporsikan di dalam proporsi kita sebagai umat yang ditebus, yang sudah diampuni, maka kita akan berjalan dengan baik. Persoalannya yang menjadi persoalan adalah di saat kita tidak setia melakukan tanggung jawab kita, tugas kita tidak menjalankannya dengan baik, di mana proporsi yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, maka akan kita sibuk mencari proporsi orang lain. Maka sibuklah kita memberikan masukan, sibuk memberikan pandangan, sementara tugas kita tidak jalankan dengan baik. Kalau seandainya semua hamba-hamba Tuhan, dari pimpinan sampai anggota jemaat, mengambil proporsi mereka masing-masing. Itu pelajaran sekolah sahabat hari ini. Berbagi. Kalau kita berbagi, bagian saya adalah bagian saya, bagianmu adalah bagianmu. Maka kita semua akan tetap berjalan di dalam Tuhan. Kita semua akan berjalan terus bersama dengan Yesus. Kuk yang dikenakan oleh Yesus bagi dirinya, dikenakan juga bagi kita, maka kita akan berjalan seiring, sejalan bersama dengan Tuhan. Apa misinya? Misinya adalah kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk penyelamatan. Penyelamatan siapa? Orang lain. Bukan hanya dirinya sendiri. Tapi bagi orang lain. Makanya saya katakan definisi daripada lemah lembut itu seperti apa? Penyerahan diri kepada Tuhan. Oleh karena kita sudah ditebus diselamatkan oleh Dia. Jadi itu saya pikir yang dapat saya berikan pada siang hari ini, supaya kita tidak terlalu jauh lari kemana-mana, bagaimana membuat proporsi itu tetap pada diri kita. Ayo, kita lakukan. Kita lakukan apa yang dapat kita lakukan, proporsi. Tuhan tidak menuntut kepada kita apa yang tidak dapat kita lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut kepada kita, orang lain tidak lakukan tugasnya, Tuhan akan menuntut kepada dia. Tapi bagi kita masing-masing, mari kita lakukan tugas kita, mari kita jalankan tanggung jawab kita, mari kita pikul beban yang Tuhan pikulkan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sagala. Pendeta masih bisa 1 menit sebelum Pendeta Luki kasih closing statement. Oke, silakan Pak Manurung. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih Pendeta Sagala. Jadi saya berpikir begini. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, masing-masing kita ini kan dikasih, saya nggak mau bilang beban, sorry mungkin kalau kita berbeda pendapat di sini, berbeda bahasa kali, kita masing-masing diberikan salib. Salib yang harus kita pikul setiap saat. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka masing-masing kita memiliki salib di pundak kita. Itu dulu. Nah, salibnya ini kalau tadi istilah dari Bu Rineke, beratnya kan tidak sama ke setiap orang, masing-masing berbeda. Salib ke saya mungkin sama mungkin panjangnya 1 meter kali 2 meter, mungkin saya tidak tahu, ini cuma bayangan saya memikir logikanya saja. Tapi bebannya itu ada yang 50 kilo, ada yang 25 kilo, ada yang berapa begitu. Nah, makasih Pendeta Fred tadi sudah mengingatkan juga, kita masing-masing punya salib. Nah, salib di rumah saya berbeda dengan salib di rumah Pendeta Hursina. Pasti beda itu masing-masing kita. Nah, akan tetapi sering sekali ini disalah mengerti. Kita katakan beban, memang kalau sudah kita bilang Tuhan beri beban, Tuhan beri cobaan, itu nggak ada yang ringan. Maka kata-kata bebanku pun ringan, nggak pernah kita alami ringan. Itu akan jadi berat. Kenapa? Bahasa beban itu sudah pasti berat. Ya, itu jadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita merasakan salib sebagai pengikut Kristus, ya memang itu salib kita. Ya, sekarang pertanyaannya begini.
ketika kita merasa beban, kita merasa salib itu berat, apa yang kita lakukan dengan salib itu? Sering sekali kita bikin shortcut. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan dengan salib, memberikan salib panjangnya itu 3 meter atau 2 meter. Nggak pernah kita tahu rencana itu apa. Tapi yang jelas, terima Yesus, terima salib. Kemana-mana di bawah itu. Nah sekarang, supaya salib itu ringan, yaitu tadi, Cook itu sudah ada, siapa di sebelah kita, sebelah kanan kita ini siapa, atau sebelah kanan, jangan sebelah kiri, saya mau membuat Yesus sebelah kanan saya. Mau nggak kita, Cook yang diberikan kepada kita, itu Yesus sebelah kanan kita, sehingga ringan beban itu, gitu loh. Tapi jangan pernah potong salib itu. Jangan pernah. Yang sering terjadi, kita adakan shortcut, kita potong salib itu, yang tadinya 1 kali 2, sekarang kita bikin 1 kali 1. Tiba-tiba masuk kita satu pergumulan, di mana God-nya itu sekarang 1 kali 2. Kita udah nggak bisa lagi langkahin God itu. Kenapa? Karena salibnya sudah kita potong. Salib kita sekarang tinggal 1 kali 1. Gimana mau melangkahin God itu, gitu loh. Jadi harusnya salib itu tetap ada, hanya jadikanlah Yesus di sebelah kanan kita. Tuhan, mari kita bantu saya untuk menempatkan Cook ini supaya Cook ini bisa ringan bagi saya. Tapi jangan pernah potong salib itu, karena kita nggak pernah tahu kapan salib itu panjang dan lebarnya kita pergunakan. Kalau kita sudah potong, kita tidak akan pernah melewati pergumulan-pergumulan, tidak pernah mampu, karena kita sudah potong salib yang Yesus berikan kepada kita. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, Pak Manurung, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasihan Tuhan, saya yakin kita sudah mendapat intisari dari pelajaran kita pada hari ini. Oleh karena waktu kita sangat terbatas, maka kita akan akhiri diskusi Sekolah Sahabat kita pada siang hari dan ibadah kita. Oleh sebab itu, saya minta Pendeta Luki untuk memberikan closing statement atau kata terakhir kunci sebelum kita mendengarkan lagu pujian. Silakan Pendeta. Baik, saudara-saudara sekalian, tentunya kita bersyukur, berterima kasih atas diskusi belajar Sekolah Sabat di siang hari ini. Sudah dapat kita lakukan, kita sudah memberikan buah pikiran kita, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada kita semua, bahwa kita ini adalah sebagai satu kesatuan, sebagai umat Allah. Sebagai closing statement saya, agar beban kita menjadi ringan, tidak bisa tidak, kita harus mengandalkan kuasa Yesus Kristus oleh iman kepadanya. Maka di dalam menjalani kehidupan kita dengan beban yang Dia taruh di pundak kita, yang tidak pernah melebihi kemampuan kita, jangankan minta pertolongan Tuhan. Kalau sudah tidak melebihi kemampuan kita, tentunya kita sanggup memikulnya. Namun Yesus mengatakan, jangan kamu mengandalkan dirimu. Datanglah kepadaku, maka engkau akan bisa menjalaninya dengan penuh kesentosaan. Jadi kunci yang utama adalah berapa besar beban kita yang sanggup kita pikul. Dengan meminta pertolongan Tuhan, maka kita akan merasa sangat ringan, sangat enak. Yang kedua, perihal beban kita menjadi ringan, kuncinya adalah saling menolong satu dengan yang lainnya. Sama dengan yang dilakukan oleh Reuel atau Yitro, mertua Musa, kepada Musa. Ya. Dia memberikan buah pikiran, nasihat kepada Musa, dan Musa menerima. Akhirnya pekerjaan Musa menjadi ringan. Ini juga merupakan jawaban yang penting kepada pertanyaan Amang Manurung tadi ya. Kuncinya menerima nasihat yang baik. Ya. Menerima nasihat yang baik. Sebab kita sama-sama dalam roh yang sama. Dan ayat yang terakhir yang saya ingin baca ada dalam Roma pasal 15 ayat 1. Jangan lupa ini. Kamu yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Bila mana kita ini adalah satu tubuh, kita harus datang kepada Yesus dengan kuasa Kristus
menolong kita, kita sanggup, maka dengan pertolongan Kristus itu kita jangan lupa menolong orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Lucky Yakob. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah lagu pujian, lalu nanti akan ditutup doa penutup oleh Pendeta Lucky Yakob. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudah menang, tidak ku takut maut lagi bila ku tiba di seberang. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di tempat kemuliaan-Mu di sorga. Lagu pujian yang mengakhiri seluruh rangkaian ibadah belajar Alkitab siang pada hari ini adalah merupakan harapan dan doa serta penyerahan kami. Bahwa kami mau Tuhan yang memimpin kehidupan kami, baik di waktu susah, baik di waktu senang. Beban yang Engkau letakkan di pundak kami, kami mau bawa ke salib-Mu. Sebab di sana ada janji yang pasti, di mana orang yang bimbang mendapatkan kepastian. Orang yang punya beban yang berat menjadi ringan di dalam kuasa salib Kristus. Tolonglah kami semua yang hadir di dalam ibadah online ini, agar firman Tuhan yang kami dengarkan bukan hanya lalu dari pemikiran dan pendengaran kami, tapi oleh roh dan kasih Tuhan, boleh mematrikan itu, memetraikan dalam hati dan pikiran kami, yang boleh menghasilkan buah-buah perbuatan tabiat yang serupa dengan tabiat Kristus. Supaya bila mana kami pulang
kami boleh mengalami sukacita yang baru, di mana beban kami telah terangkat, oleh karena kami berjalan bersama-sama dengan Yesus, yang telah menang, bahkan telah bangkit dari antara orang mati. Bapa di sorga, kiranya kasih karunia Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus Tuhan boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya, adalah pengharapan dan doa kami yang kami sembahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di acara ibadah kita pada hari di Amerika ya, hari Rabu sore tanggal 28 Juli ini. Saudara-saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita, dan pada malam hari ini kita memiliki satu judul yang seakan-akan mungkin kita pikir, wah ini kenapa judulnya seperti kayak makanan begitu atau apa begitu ya. Karena judulnya adalah bahwa sebab kuk yang kupasang itu adalah enak ya. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Apa artinya ini kuk yang dipasang oleh Tuhan, yang Tuhan ingin kita bawa? Nah, kita sudah sempat bahas waktu yang lalu, walaupun sepintas ya, pelajaran Sekolah Sahabat katakan bahwa kuk itu dapat merujuk kepada misi-misi atau kehendak-kehendak yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Ya, di zaman Yesus tentunya kita akan pelajari bahwa kuk itu adalah beban-beban hukum yang diinterpretasikan oleh para pemuka atau pemimpin agama. Tapi mari kita lihat apakah ini kuk ini termasuk perintah-perintah Tuhan, termasuk 10 hukumnya, atau juga dan selain misi-misinya yang dia ingin untuk kita lakukan. Mari kita lihat apakah misi ataupun kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita itu dapat kita katakan enak, atau apa arti daripada kata enak itu. Nah, mari kita baca saja pelajaran sahabat kita, katakan bahwa kita sudah melihat bahwa penggunaan kuk oleh Matius di bagian ini menggemakan penggunaan istilah Yudaisme dan ayat-ayat perjanjian baru lainnya yang merujuk pada pemahaman hukum yang salah. Nanti kita akan lihat di bagian tambahan, apa itu pemahaman hukum yang salah? Pemahaman hukum yang salah adalah Tuhan sudah memberikan instruksi-instruksi kepada umat-umatnya di zaman Musa. Ada hukum-hukum Musa yang Tuhan berikan. Tetapi apa yang terjadi, entah itu selain hukum moral, ada hukum upacara, hukum kesehatan, dan lain sebagainya yang diberikan kepada Musa. Tetapi pemimpin-pemimpin agama di zaman Yesus itu melebih-lebihkan. Bahkan termasuk hukum moral itu sendiri. Ditambah-tambahkan oleh, sehingga disinilah dikatakan mereka memiliki pemahaman hukum yang salah. Pemahaman hukum yang salah. Istilah Yunani, nah mari kita teruskan. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai enak dalam Matius 11 ayat 30 juga dapat diterjemahkan sebagai hal yang baik. Ya, jadi kuk itu adalah kuk yang baik atau kuk yang menyenangkan atau yang bermanfaat dan murah hati. Ya, murah hati. Nah, banyak orang di sekitar kita menganggap hukum Allah itu berat sebelah. Sulit untuk dipatuhi. Aduh, siapa yang bisa mengikuti hukum Tuhan? Dan kadang-kadang tidak lagi relevan. Itu untuk perjanjian lama. Perjanjian baru enggak perlu. Yesus saja sudah salibkan. Ada pemahaman yang salah seperti itu. Ya, jadi hukum itu seperti sudah tidak lagi relevan. Bagaimana? Bagaimana kita dapat membantu mereka yang memiliki pemahaman yang salah itu untuk menemukan keindahan hukum dan membangkitkan kasih kepada Sang Pemberi hukum. Jadi fokus kita kuk itu, oke lah, kita sudah bahas satu lalu, itu juga merujuk pada misi, tapi mari kita lihat bahwa kuk itu, coba kalau kita hubungkan itu, bahkan kuk itu adalah 10 kehendak Tuhan, atau 10 firman-Nya, ya, atau instruksi Tuhan, atau 10 Taurat Tuhan. Apakah itu dapat membangkitkan kasih kita kepada Tuhan? Nanti kita akan lihat bagian tambahannya. Nah, pelajaran kita katakan, orang tua selalu ingat saat anak mereka itu mengambil langkah pertama. Pada saat mereka mulai berjalan, anak-anak kita ya, langkah pertama itu seringkali goyah, lalu diikuti dengan langkah kedua yang bersifat coba-coba, percobaan. Kemudian yang ketiga dan seterusnya. Dan pada saat itu, kemungkinan itu setelah 3 langkah, anak itu akan apa? Tersandung dan jatuh. Tersandung dan jatuh. Mungkin ada tangisan yang anak itu akan tangisi atau keluar air mata pada saat mereka terjatuh. Dan mungkin ada yang terluka atau memar saat mereka jatuh. Tetapi begitu sang anak merasakan kebebasan saat dia bergerak. Tadinya dia hanya merangkak. Aduh, setengah mati dia merangkak. Tapi pada saat dia dapat berjalan,
maka dia akan memiliki atau merasakan kebebasan bergerak. Apa yang terjadi? Dia akan bangkit dan mencoba lagi. Dia berjalan, jatuh, bangun, berjalan, jatuh, bangun. Dan urutannya terjadi berulang-ulang sebelum anak itu dapat berjalan dengan baik atau dengan aman. Namun, di tengah-tengah tersandung dan jatuh, ada wajah kecil bangga yang dengan penuh kemenangan menyatakan kepada sang anak, "Papa," atau "Mama." Ya, anak itu katakan kepada ayahnya, "Papa, Mama, saya bisa apa? Berjalan." Walaupun mungkin dia tidak bisa katakan, tapi pada saat dia melihat wajah orang tua, dia katakan, "Saya dapat apa? Saya bisa berjalan." Nah, berjalan bersama Yesus mungkin tidak selalu mudah, tetapi selalu baik dan hal yang benar untuk dilakukan. Kita mungkin tersandung, kita bahkan mungkin jatuh, namun kita dapat bangun dan terus berjalan bersamanya di sisi kita, bersama Yesus di sisi kita. Dalam Galatia 5 ayat 1, Paulus menulis, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini kita akan lihat kata merdeka ini dalam konteks seperti budak-budak di zaman Rasul Paulus yang dimerdekakan. Jadi kata Yunani yang digunakan itu adalah kata seperti seorang yang dibebaskan dari perbudakan, merdeka dari perbudakan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini apa ini arti ini kuk perhambaan ini? Jadi banyak yang katakan, "Oh, ini kuk perhambaan ini apa ya? Ini hukum-hukum Taurat, jadi tidak perlu lagi kita hukum Taurat, itu kuk perhambaan." Nah, mari kita lihat nanti ya. Apa artinya? Dan bagaimana Kristus membebaskan saudara dan saya? Apa? Pertanyaan ya, apa perbedaan antara kuk yang dia minta untuk pikul dan kuk perbudakan yang Paulus peringatkan kepada kita? Kalau memang dua-duanya itu berhubungan dengan hukum atau hukum Taurat, apa yang membedakan? Nanti kita akan lihat ya. Kita dapat yakin, pelajaran sahabat kita katakan, kita dapat yakin bahwa apapun yang Paulus maksudkan dengan kuk perbudakan, dia tidak sedang berbicara, dia tidak sedang mengacu, dia tidak sedang merujuk kepada kepatuhan kepada hukum Allah atau 10 perintah. Dia tidak sedang menyatakan bahwa kuk perbudakan itu adalah 10 hukum Taurat Tuhan. Oh tidak, sebaliknya. Melalui kepatuhan dengan iman, memahami bahwa keselamatan kita itu sudah terjamin, itu tidak didasarkan pada hukum, tetapi pada kebenaran Kristus yang meliputi kita. Bahwa kita dapat memiliki istirahat yang sejati dan kebebasan. Jadi poin di sini ada yang dikatakan apa? Seperti saya sudah bahas tadi malam, bahwa keselamatan kita itu bukan oleh hukum, bukan. Tetapi hukum itu kita lakukan setelah kita diselamatkan. Kita ingin berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita ingin memiliki satu kebebasan yang sejati. Satu istirahat yang sejati. Dan itu hanya dapat kita peroleh pada saat kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berjalan melalui firman yang dia inginkan. Dia sudah katakan ini yang terbaik. Ini jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik, kamu tidak akan membunuh sesamamu. Kamu tidak akan berdusta, kamu tidak akan mencuri. Kamu tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Kamu tidak akan memiliki ilah lain di hadapanmu. Ya, itu kehendak Tuhan. Dan itu baik dan benar adanya. Dan memberikan kebebasan dan istirahat yang sejati. Nanti kita akan lebih tambahkan itu di bagian tambahan ya. Mengapa? Mengapakah menjalani kehidupan yang taat pada hukum Allah adalah salah satu yang lebih tenang daripada ketenangan lain yang di dalamnya. Di dalamnya kita tidak mematuhi hukum itu. Jadi kenapa kalau kita menurut 10 perintah Tuhan, kita menurut 10 hukum Tuhan, the 10 commandment, kenapa kita bisa lebih tenang? Kenapa kita bisa lebih tenang? Tapi itulah tambahan pelajaran kita. Dan pada malam hari ini kita akan coba untuk membahas apa itu arti kuk atau beban yang enak dan ringan. Matius 11 ayat 29-30 katakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun apa? Bebanku pun ringan. Kenapa dikatakan enak? Nah, kata enak ini ya Kristos bahasa Yunaninya itu artinya bebanku itu yang kupasang itu apa? Berguna.
Ada gunanya. Jadi pada saat Yesus Allah memberikan perintah kepada kita, itu ada gunanya. Baik itu untuk menginjil, itu ada gunanya. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk kita. Pada saat Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah. Hormati orang tua kita, itu ada gunanya. Itu bukan sesuatu hal yang kasar. Tidak, itu lembut. Mengajak kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu menyenangkan. Kenapa? Tidak ada yang dirugikan. Dan itu baik hati, kind. Kalau kita membunuh orang lain, apakah itu kind atau baik hati? Tentu saja apa ya? Tidak. Jadi cook yang ini enak. Kenapa? Perintah-perintah Tuhan itu enak. Kenapa? Karena ada yang tidak enak, yang memberatkan orang-orang di zaman Yesus, sehingga Yesus katakan jangan memikirkan cook yang orang lain pakaikan kepadamu. Tapi coba lihat cook yang aku pakaikan itu lebih enak. Kenapa? Karena yang dipakaikan orang lain itu misalnya beban-beban di zaman Yesus itu seperti apa ya? Pajak pemerintah Romawi tinggi pajaknya. Atau tekanan ekonomi orang kaya. Orang kaya seringkali memberi hutang di zaman Yesus kepada kita. Dan kalau kita tidak bisa bayar, kita bisa jadi budak. Dan itu menjadi tekanan apa? Tekanan ekonomi dan sosial yang dapat terjadi yang disebabkan oleh sebab orang kaya yang mana kita memohon bantuan kepada mereka. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, poin ketiga inilah yang sering menjadi sasaran daripada apa yang Yesus tuliskan dan rasul-rasul tuliskan. Nanti kita akan lihat. Yaitu apa itu cook yang dialami oleh orang Yahudi di zaman Yesus atau di zaman rasul-rasul, yaitu tuntutan-tuntutan hukum para pemuka agama. Bukan hukum yang Tuhan berikan, tetapi hukum yang Tuhan berikan mereka salah interpretasikan, mereka tambah-tambahkan. Sehingga memberatkan orang. Memberatkan orang itu tidak menjadi hal yang enak, tidak menjadi hal yang berguna, dan tidak menjadi satu hal yang ringan, tapi memberatkan. Kita sudah bisa baca ini ya. Matius 11 itu diakhiri dengan ayatnya yang ke-30. Ya, Matius 11 ayat 30. Itu cook yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lalu kemudian kalau Anda membaca Fatsal berikutnya, Fatsal 12, sesudah Fatsal 11, Anda akan lihat ini apa itu cook yang dipasang oleh pemimpin agama di zaman Yesus. Apa itu? Mari kita baca. Matius 12 ayat 1-2. Pada hari itu, pada hari Sabat. Hari Sabat itu bagian dari 10 hukum Tuhan. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bagus. Tapi apa yang terjadi? Kenapa jadi tidak bagus hukum Tuhan ini? Salah diinterpretasikan menjadi beban oleh para pemuka agama di zaman Yesus. Ini dia. Pada waktu itu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi, para pemuka agama kepadanya, lihatlah, murid-muridmu itu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Siapa yang tidak memperbolehkan pada hari Sabat? Yesus? Allah? Oh tidak. Allah tidak melarang. Ya. Tetapi ini telah menjadi larangan-larangan orang-orang pemuka Yahudi di zaman Yesus. Saya sudah sering bahas ini dia. Saya sudah sering ungkapkan. Tapi mari kita lihat. Orang Yahudi di zaman Yesus sampai saat ini memiliki 39 hukum hari Sabat yang tidak boleh dilanggar. Dan salah satu hukum itu adalah hukum ko itu ya. Yaitu kotsair ya, di bagian dari sebelah kiri ya, di bagian sebelah kiri, paling atas sebelah kiri ketiga ada kotsair. Itu tidak boleh kita memetik atau reaping, memanen. Jadi pada saat murid-murid Yesus itu memetik, itu seperti dia memanen gandum, lalu apa? Makan. Itu dilarang oleh orang Yahudi, pemuka. Nggak boleh. Kamu melanggar hukum ko atau kotsair. Itu dilarang. Jadi itulah yang mereka buat sampai Yesus harus apa? Harus bersih tegang dengan mereka tentang hukum-hukum yang mereka tambahkan. Tidak boleh angkat ini pada hari Sabat, tidak boleh pada saat Yesus menyembuhkan orang yang buta, Yesus sengaja gantinya Yesus bilang, oke, kamu dapat melihat. Yesus apa? Aduk ludah dengan apa? Pasir, lalu tempel ke mata apa? Orang yang buta. Pada saat ada orang lumpuh di tepi kolam Betsaida, Yesus katakan angkat tilam. Itu nggak boleh. Mengangkat, mengaduk, itu larangan-larangan orang Yahudi di zaman Yesus. Tapi itulah yang mereka bebankan kepada. Jadi mereka tambah-tambah. Ini 39 melakos table ini bukan sesuatu yang ada di Alkitab. Tetapi ditambah-tambahkan oleh para pemuka-pemuka agama di zaman Yesus. Nah, apalagi yang terjadi selain dialami oleh Yesus. Ini juga dialami oleh Rasul Paulus.
Misalnya Galatia 5 ayat 1 kita sudah baca tadi ayatnya ya. Galatia 5 ayat 1 katakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Waduh, apa itu kuk perhambaan? Yang dibuat oleh pemuka agama di zaman Yesus dan juga di zaman Rasul Paulus. Yang menyebabkan mereka itu tidak lagi merdeka. Apa itu? Nah, supaya Anda tahu apa itu, baca ayat berikutnya. Jadi jangan hanya ambil ayat ini lalu katakan, oh pendeta, wah ini bagus nih ayatnya pendeta. Kenapa? Ini ayat menyatakan kita tidak boleh lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Itu adalah hukum perhambaan. Ya, siapa bilang? Mari kita baca ayat berikutnya. Galatia 5 ayat 2. Apa yang hukum perhambaan yang Paulus maksudkan? Ini Galatia 5 ayat 2 katakan apa? Sesungguhnya aku, lihatlah, bahasa Inggris katakan lihatlah, pay attention. Aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi bagi mereka, ini masalahnya. Bagi para pemuka agama yang di zaman Yesus dan juga dapat menjadi masalah kita kalau itu yang kita pikirkan sekarang, hukum-hukum itu termasuk hukum sunat, termasuk juga hukum 10 hukum itu adalah sarana untuk diselamatkan. Bukan akibat atau bukti dari kita yang diselamatkan. Tidak. Bagi mereka itu, kalian kalau mau selamat, turut 10 hukum. Apalagi, beban lainnya. Kalau kalian mau selamat, sunat. Sunat. Kalau kalian tidak mau disunat, kalian tidak akan selamat. Jadi, Yesus itu nggak perlu dong. Kalau saya cuma selamatkan karena sunat, ya saya sunat aja. Nggak perlu Yesus, oke-oke saja kan. Tetapi Rasul Paulus katakan tidak. Keselamatan kita itu hanya dalam siapa? Dalam Yesus, dalam kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya Galatia 5 ayat 4 ayat berikutnya katakan apa ya? Ayat berikutnya. Ayat 3 itu tetap berbicara tentang hukum sunat dan lain sebagainya. Tapi Galatia 5 ayat 4 Rasul Paulus katakan apa? Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ya, atau karena kamu pikir sunat itu adalah bagian dari hukum Taurat atau apa? Ya kalau kamu pikir untuk keselamatan kamu harus mengikuti hukum atau harus disunat, kamu salah. Itu bukan begitu. Ya. Kalau kamu berharap kebenaran, keselamatan itu oleh hukum Taurat termasuk menyunatkan dirimu, maka kamu hidup di luar kasih karunia. Kita membutuhkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan. Hukum, ya 10 hukum itu adalah akibat atau bukti dari keselamatan yang Tuhan sudah apa? Sudah berikan kepada kita. Tetapi bukan berarti hukum itu apa ya? Hukum itu ditiadakan lagi. Ya. Jadi seperti yang saya sering ulang-ulangi, ya seperti pendeta Muskita juga sering Anda dengar dia katakan, hukum itu bukan hukuman. Hukum itu, tetapi di zaman Yesus dan di zaman rasul-rasul, hukum itu telah menjadi hukuman. Ya, karena mereka, bagaimana caranya? Sehari ini saya berdusta, saya nggak bisa masuk surga ya. Jadi dengan kata lain itu yang menjadi beban. Karena mereka memikirkan apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Gantinya kita sekarang berpikir, wah saya sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Apa yang saya sekarang dapat lakukan bagimu? Itu. Jadi hukum itu bukan hukuman, tetapi hukum firman Tuhan katakan adalah yang memerdekakan kita. Apakah 10 hukum Tuhan itu memperbudak kita? Apa 10 hukum itu telah ditiadakan di perjanjian baru oleh karena adanya kasih karunia? Oh tidak. Yesus sendiri katakan dalam Matius 5, 17-18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, menghilangkan hukum Taurat atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi seakan-akan mengakhirinya. Oh bukan. Saya menggenapi artinya saya menuruti, bukan mengakhiri. Menggenapinya ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Banyak yang katakan hukum itu hanya di perjanjian baru. Itu bukan yang Yesus katakan. Hukum ditiadakan perjanjian baru itu hanya untuk perjanjian lama. Itu bukan apa yang Yesus katakan. Yesus katakan apa? Sebelum langit dan bumi ini berlalu. Nah saat ini. Apakah langit dan bumi masih ada saudara? Langit dan bumi masih ada. Kita masih hidup di langit, di bawah langit, di dalam bumi ini. Jadi hukum itu masih tetap ada. Kalau kita tiadakan berarti kita sudah melawan apa yang Yesus katakan ya. Yesus katakan sebelum langit dan bumi itu apa? Lenyap tidak ada yang akan.
tidak akan ada yang ditiadakan. Arti daripada menggenapi itu apa? Bahwa Yesus mengungkapkan justru Yesus mengungkapkan signifikansi pentingnya yang sebenarnya, kepentingan yang sebenarnya dari hukum Allah. Dia memberikan contoh bukan hanya dengan kata-kata, tetapi tindakan yang sepenuhnya dari hukum tersebut. Dan dia katakan itu motivasi itu bukan supaya orang lihat. Kalau Anda lihat apa yang Yesus katakan tentang hukum Taurat, orang katakan apa? Kamu bersinah pada saat kamu melakukan tindakan sinah. Tapi Yesus katakan apa? Aku katakan pada saat kamu memandang wanita. Jadi Yesus lebih dalam lagi. Kenapa? Karena penurutan hukum itu sesuatu yang keluar dari dalam hati. Bukan supaya orang lihat, oh pendeta Rantung ini memang tidak pergi ke tempat-tempat yang macam-macam dan lain sebagainya. Itu tidak pengaruh. Tapi hati saya itu yang lebih pengaruh daripada apa yang orang lihat atau tidak lihat dari hati saya. Itulah sebabnya itu arti kata menggenapinya. Artinya Yesus menurut dari dalam hatinya. Dan hukum itu yang memerdekakan. Ya, Yesus sudah katakan, dia tidak akan hilangkan. Dia menggenapinya. Oh mungkin Anda kata, oh tapi sesudah Yesus kan ada rasul-rasul pendeta. Oh, mungkin rasul-rasul katakan, oh nggak perlulah. Mungkin interpretasi mereka ya yang lebih jelas daripada interpretasi saya. Tapi apa yang rasul-rasul katakan? Apakah rasul-rasul katakan, oh Yesus sudah tiadakan hukum? Oh pada saat Yesus datang dan mati dan dibangkit, Yesus sudah tiadakan hukum? Mari kita lihat. Roma 7 ayat 12, Rasul Paulus katakan apa? Hukum Taurat adalah apa? Tidak bagus. Ya, tidak benar, tidak baik. Itu yang Rasul Paulus katakan. Tidak ya. Hukum Taurat adalah kudus. Perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Lengkap. Kudus, benar, dan baik. Ada hal-hal yang tidak kudus, tapi mungkin dianggap baik. Ya. Ada hal-hal yang baik, tapi tidak benar. Tapi ini lengkap sekali. Kudus, benar, dan baik. Yakobus 1 ayat 25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, hukum itu dikatakan apa? Sempurna. Kalau sudah dikatakan oleh Yakobus sempurna, jangan kita hilang-hilangkan ya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau kita menuruti hukum tersebut, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kita sungguh-sungguh melakukannya. Dari hati yang keluar karena kasih kita kepada Tuhan. Kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia. Tidak heran, Yakobus 2 ayat 10 sampai 12 dia lebih menjabarkan. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan bersinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak bersinah tapi kamu membunuh, atau berdusta, atau mengingini harta milik orang lain, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Ayat 12, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum. Hukum itu yang menjadikan standar. Kenapa saya salah? Oh, saya salah karena saya sudah bersinah. Kenapa saya salah? Apa dasar kesalahan saya? Oh, saya bersalah karena hukum katakan jangan apa? Jangan membunuh. Jadi itulah ya. Berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh standar penghakiman, yaitu hukum. Hukum itu yang justru apa? Yang memerdekakan orang. Kalau saya tidak bersinah, maka saya merdeka. Tapi kalau saya bersinah, saya apa? Guilty as charged. Saya bersalah seperti yang dituduhkan kepada saya. Ada standar yang menyatakan saya salah atau tidak salah. Saya benar atau tidak benar. Jadi inilah yang kita lihat ya. Hukum itu tidak disepelekan oleh Yesus, tidak disepelekan oleh rasul-rasul. Sepelekannya itu siapa? Disepelekan oleh saya dan saudara manusia yang berdosa. Jadi masalahnya itu bukan masalah hukum itu nggak benar atau tidak benar. Masalahnya saya yang tidak benar. Allah firman-Nya sudah katakan hukum itu kudus, baik dan benar. Kita yang tidak baik, kita yang tidak benar, kita yang maunya tidak suci. Itu masalahnya. Roma sudah katakan hukum itu kudus, benar dan baik. Tapi apa yang kemudian Rasul Paulus katakan dalam Roma 14 ayat 15 setelah dia katakan, wah hukum itu baik, kudus dan benar. Ya, tapi dia katakan apa? Aku tahu, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi akunya itu yang bersifat daging. Kitanya yang orang Manado bilang kalabur. Nggak benar. Yang sudah tahu-tahu jangan bersinah, waduh kita suka sekali mau bersinah. Yang mau macam-macam. Kitalah yang tidak rohani. Kita bersifat daging, kita berada di bawah kuasa dosa.
ayat ini katakan, ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat. Aku tahu kendakku jangan bersinah. Tapi apa? Tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Yang berdusta dikatakan jangan berdusta, itu yang aku buat. Nah, itulah manusia kita. Masalahnya bukan hukumnya itu baik atau tidak baik. Kita yang tidak baik atau baik. Itu saja ya. Itu saja. Jadi masalah utamanya bukan hukum Allah, tetapi keberdosaan kita. Keberdosaan saudara dan saya yang masih suka neko-neko, yang aneh-aneh, yang maunya aneh-aneh, yang maunya yang nggak benar, itu yang kita pikir menarik. Ya, rumput di luar pagar itu kelihatan lebih apa? Lebih enak. Istri orang itu kelihatan lebih menarik daripada istri sendiri. Itu kan bukan masalah hukum yang katakan masalah jangan bersinah. Masalah saya, berdosanya saya, itu yang masalahnya ya. Jadi itulah sebabnya. Berikutnya Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan untuk bersinah, untuk berdusta, untuk begini dan begitu. Itu perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau kita masih hidup dalam kemanusiaan daging kita, maka kita tidak akan pernah takluk kepada hukum apa? Kepada hukum Allah. Tapi firman Tuhan jelas, saudara ya. Hukum itu kudus, benar, dan apa? Baik. Kudus, benar, dan apa? Baik. Di daerah Mazmur katakan apa? Besarlah ketentraman pada orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. We will have peace. Bahasa Inggrisnya. Ada damai. Kalau kita mencintai Taurat Tuhan. Ya. Kalau saya bersinah, saya justru nggak ada damai. Artinya ya mungkin pikir-pikir enak lah 1, 2, 3, 5 hari dan lain. Tapi damai nggak? Aduh, nanti dilihat anggota saya di Visdak nih bagaimana nih? Nanti dilihat ketahuan istri saya, damai bagaimana saudara? Kalau kita dalam keadaan seperti itu. Yesaya 48 ayat 17-18. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Itulah hukum itu ya. Torah itu seperti saya katakan adalah yarah. Yarah itu artinya arah. Arah, jalan. Apa yang jalan yang harus kita tempuh. Itulah Yesaya 48 katakan. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. If you obey my commandments. Bahasa Inggrisnya. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak akan pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi hukum itu memberikan ketentraman, memberikan damai, memberikan faedah. Hukum itu memerdekakan kita. Ya. Tidak heran Yakobus katakan apa itu ya? Hukum yang sempurna, hukum yang apa? Memerdekakan. Dan jika kita sungguh-sungguh melakukannya, ayat ini katakan apa? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hormati ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa masalah kita sekarang ini, di dalam dunia saat ini, kacau, tidak ada damai. Anak-anak yang tiba-tiba tidak mau berhubungan, tidak mau call orang tuanya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya inilah, karena sudah merusak ya, sudah mulai rusak ini apa ya, apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita menghormati orang tua ayah kita dan ibu kita, itu sudah mulai rusak ya. Tidak seperti, lalu berikutnya, jangan kamu apa? Jangan kamu membunuh. Kenapa? Artinya kalau kita membunuh, apa yang terjadi? Wah, kita akan lari sembunyi kiri dan kanan. Ya. Kacau situasi di dunia ini kalau saya bebas untuk bunuh orang kiri dan kanan. Hukum rimba diperlakukan. Apa ada damai? Oh, kalau di beberapa suku di Ethiopia ya, kalau Anda membunuh seseorang, Anda bayarnya itu harus apa? Ada yang harus mati. Darah ganti darah. Jadi apa yang terjadi? Jadi kalau Anda membunuh seseorang, Anda harus lari jauh-jauh supaya Anda jangan dikejar. Dan itu apakah Anda dalam pelarian tersebut Anda akan damai? Anda akan tentram? Bagaimana situasi kalau bangsa seluruh umat manusia di dunia ini bebas untuk saling membunuh? Kacau ya. Jangan kamu bersinah. Bagaimana kalau kita apa? Kalau kita tidak menghargai kesucian pernikahan, bebas suami istri main sembarangan seperti waktu lalu ya, open marriage. Saya pernah bahas tentang
orang-orang di Amerika yang memiliki prinsip, mereka masuk dalam pernikahan, tapi mereka berkata, suami kepada istri, istri kepada suami, oke, kita sudah menikah, tapi we will have open marriage. Artinya saya bebas untuk apa? Main kiri dan kanan dengan pria atau wanita lain yang saya ingin sukai. Apa kira-kira anak-anak kita kalau kita punya anak? Pelajari dari kita. Kalau kita apa? Bebas untuk bersinah. Ya. Apakah ini kehendak Tuhan bagi kita yang memerdekakan? Kacau. Situasi dunia itu akan apa? Kacau. Jadi jangan pikir bahwa hukum Tuhan itu tidak relevan. Kalau tidak relevan, apakah itu relevan kalau kita bersinah kiri kanan, muka belakang atas bawah dengan kata lain? Enggak ya, kacau semuanya. Demikian juga bersaksi dusta. Kalau di pengadilan Amerika Serikat saja, pada saat kita menjadi saksi, waduh, apa kita angkat tangan, disumpah ya, tidak to tell the truth, nothing but the whole truth, segala macam lagi. Bagaimana kalau kita apa? Main berdusta kiri dan kanan. Itu ramai sekali kehidupan tersebut ya. Mengingini dan lain sebagainya. Jadi inilah poin-poin ya yang dapat kita lihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita itu bukan untuk menghukum kita. Hukum itu bukan hukuman. Tetapi hukum apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saya baru memberikan contoh yang sedikit. Justru membuat saudara dan saya merdeka. Jangan ada ilah lain di hadapanku, Tuhan katakan. Tapi pada saat kita diperhamba oleh uang, diperhamba oleh pada hal-hal yang kita ilahkan, yang kita sembah. Kacau rumah tangga, kacau ini, kacau itu, dan lain sebagainya. Nah tentu saja, Tuhan tahu. Kita mungkin gampang untuk bicara jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, istrinya, hambanya, laki-laki, dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya itu apa ya? Prakteknya mungkin Anda katakan, aduh berat sekali. Gimana mungkin saya bisa melakukan ini semua? Itulah sebabnya. Ya, Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan sudah memberikan hal tersebut. Yesus katakan, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku, kamu yang berbeban berat, karena kamu pikir kamu tidak dapat mengikuti kehendak-kehendakku, datang kepadaku, minta kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada Yesus setiap hari, setiap saat, ya, kita minta untuk mendapatkan petunjuk, kita minta Roh Kudus tolong. Ini ada tantangan, ini aduh begini, ini penawaran setan ini hebat sekali kepada saya saat ini. Berikan saya kekuatan. Pada saat kita minta kekuatan, Tuhan tidak akan kasih kita batu pada saat kita minta roti, atau ular pada saat kita minta apa? Hal yang baik darinya. Tuhan akan berikan kekuatan tersebut. Kenapa? Dia sudah menjanjikan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru. Kalau kita selalu dekat kepada kita yang sudah diselamatkan, hidup di dalam kasih karunia-Nya, selalu datang berhubungan dengan Tuhan di setiap saat, di setiap harinya ya. Setiap waktu kita dapat mendengarkan firman Tuhan, membaca firman-Nya, berhubungan dengan Tuhan dalam doa. Dan menyatakan, Tuhan aduh tantangan ini berat. Tuhan dosa yang ditawarkan ini begitu hebat. Saat kita mengakui semuanya, maka ini janji kepada kita. Hati yang baru, Yehezkiel 36 ayat 26-27 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang untuk menurut. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Gantinya kita membayangkan, waduh ini istri si ini atau suami si ini, aduh ganteng sekali ya. Wah cantik sekali. Roh Tuhan yang menguasai pikiran kita gantinya. Yang akan diam dalam batin kita. Dan Tuhan katakan apa? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi Tuhan yang buat. Tuhan yang buat, bukan kita. Tuhan yang buat kita hidup menurut segala ketetapan Allah. Dan tetap berpegang pada perintah atau peraturan-peraturan Allah. Dan melakukannya. Itu bukan oleh sebab kuat kuasa saudara dan saya. Kita tidak akan pernah menang. Seperti Rasul Paulus, yang baik aku tidak buat, Tuhan tolong aku. Yang baik aku tidak buat, aku tahu aku gak boleh bikin ini, aku gak boleh buat itu. Tapi itu yang aku buat. Nah karena kita seperti Paulus seringkali kita melihat akunya. Tapi Rasul Paulus sambung di dalam Roma 7. Dalam Roma Fatsal 7 dia katakan apa? Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah yang akan memberikan batin yang dikuasai oleh roh di dalam kita. Sehingga kita dapat menurut segala ketetapan Tuhan. Berpegang pada peraturan-peraturannya. Dan melakukan ketetapan-ketetapan tersebut. Kiranya hati yang baru ini
dapat menjadi bahagian saudara dan saya. Sehingga pada saat kita melakukan kehendak-kehendak Tuhan, kita tidak merasa beban. Karena Tuhan yang berkata, marilah kepadaku, telah membawa kita kepadanya. Dan di dalam Tuhan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.